Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ada 4 skenario bentuk Perang Dunia Ketiga yang sangat mematikan, yaitu 1. Adu kekuatan senjata nuklir. 2. Penyebaran virus penyakit mematikan. 3. Perang hacker. 4. Perang intoleransi. Ada 3 pemicu Perang Dunia Ketiga, yaitu 1. Serangan militer negara-negara Liga Arab ke Qatar. 2. Perang terbuka Israel dan Palestina. 3. Perang terbuka di semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara. Melihat fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini, ketiga pemicu Perang Dunia Ketiga di atas mungkin saja terjadi. Keterlibatan Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam 3 konflik di atas secara langsung menjadi kunci terjadi atau tidaknya Perang Dunia Ketiga. Ada satu hal yang juga menjadi komponen penting dalam Perang Dunia Ketiga ini, yaitu keberadaan militan ISIS. Kelompok militan ini diduga kuat akan memihak blok Barat dan Liga Arab, karena sebelumnya sudah banyak diberitakan bahwa ISIS mendapat dukungan dana dari kelompok negara-negara Barat. Berbeda dengan kelompok Al-Qaeda, mereka akan berperang dengan blok Barat, tetapi tidak berpihak kepada Liga Arab maupun blok Timur. Dengan kata lain, Al-Qaeda memiliki agenda sendiri terhadap eksistensinya. Lantas, di mana posisi Indonesia dalam Perang Dunia Ketiga? Sistem politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan sebagai negara non-blok tentu akan memperkuat posisi Indonesia dalam Perang Dunia Ketiga. Posisi Indonesia sekarang memang bisa dikatakan cukup aman dan kondusif. Kondisi ini bisa dilihat dari 2 konflik besar di dunia ini yang sedang berlangsung, yaitu sengketa Laut Cina Selatan atau LCS dan Perang Timur Tengah. Dari 2 konflik besar itu, Indonesia tidak terlibat sebagai pemain atau belum terlibat sebagai pemain. Tapi jika dilihat dari kacamata intelijen, mungkin Indonesia sudah terlibat sebagai pemain, meskipun bukan pemain utama. Oleh sebab itu, Indonesia bisa dikatakan cukup aman dan kondusif bila dilihat dari kacamata publik. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita pelajari dulu isu Perang Dunia Ketiga. Isu ini sering terdengar akhir-akhir ini di berbagai media, dan isu ini sering dihubungkan dengan 2 konflik besar yang sedang berlangsung. Hal ini sangat wajar karena konflik besar itu mempertemukan 2 kekuatan, yaitu blok Barat dan blok Timur. Banyak pengamat menilai 2 konflik itu merupakan sumbu Perang Dunia Ketiga. Tinggal siapa yang menyalakan sumbunya. Tentunya bukan Indonesia yang menyalakan sumbu ini. Jika sumbu ini menyala, Perang Dunia Ketiga sudah bisa dipastikan terjadi. Indonesia tentunya sudah memikirkan itu. Menganalisa konflik yang sedang berlangsung, apakah karena kearoganan dan kerakusan pemimpin yang bersikap tidak adil, atau justru perebutan sumber daya alam atau SDA? Jika dilihat dari kacamata publik, bisa dipastikan ini karena kearoganan dan kerakusan pemimpin. Tetapi, jika dilihat dari kacamata intelijen, bisa dipastikan ini perebutan SDA. Kenapa? Karena banyak negara yang terlibat dalam konflik itu. Perang Dunia Ketiga tidak akan terjadi jika semua negara mengendalikan populasi penduduknya dan menciptakan energi alternatif yang bisa diperbarui untuk menggantikan energi yang tidak bisa diperbarui.
Apakah Indonesia berani mengajak semua negara untuk melakukan itu? Perang Dunia Ketiga akan tetap terjadi jika ada negara yang tidak mau, terutama negara yang punya pengaruh besar. Kemudian negara ini bisa membuat beberapa negara lain mengekor, sehingga ini menjadi masalah yang sangat serius terhadap Indonesia. Namun, perlu diantisipasi bahwa Blok Barat dan Liga Arab jelas memiliki kepentingan politik yang sangat strategis dengan Indonesia. Tentu saja Indonesia akan menjadi salah satu target Blok Barat dan Liga Arab untuk diajak berkoalisi dan membawa ASEAN dan Afrika untuk bergabung dengan Blok Barat. Kalau Indonesia menerima ajakan Blok Barat, mau tidak mau, Indonesia akan berperang dengan Blok Timur dan Asia Timur. Namun, kalau Indonesia menolak ajakan Blok Barat dan Liga Arab, maka Indonesia akan berada dalam barisan Blok Timur untuk berperang melawan Blok Barat. Sulit rasanya bagi Indonesia untuk mengambil posisi netral. Indonesia sebagai negara yang kaya SDA-nya akan menjadi target negara yang kekurangan SDA. Oleh sebab itu, Indonesia dengan segenap kekuatan harus bisa mempertahankan kedaulatannya. Selama Indonesia masih cukup aman dan kondusif, alangkah baiknya negara memperkuat otot-ototnya dengan senyap. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.